Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Skolastika Paba, semester 5 program studi pendidikan IPA STKIP Citra Bakti Ngada. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Jadi untuk yang pertama, mengapa saya memilih membuat modul ajar mengenai sistem pencernaan pada manusia? Karena sistem pencernaan pada manusia ini materinya itu dapat dimengerti oleh siswa-siswa dan merupakan salah satu materi kurikulum merdeka untuk kelas 8. Jadi untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai isi dari modul ajar saya. Di sini yaitu modul ajar kurikulum merdeka. Di dalam modul ajar kurikulum merdeka terdapat yang pertama itu mengenai informasi umum atau identitas dari modul ajar tersebut. Jadi identitas dari modul ajar saya ini yang pertama nama penyusun yaitu Maria Skolastika Paba. Institusinya SMPN Satap 1 Bajawa, mata pelajarannya IPA, materi pokoknya sistem pencernaan pada manusia, jenjang sekolah SMP, kelas 8, tahun pelajarannya 2023-2024, semester genap, alokasi waktu 5 jam pembelajaran, jumlah pertemuan 2 pertemuan, metode pembelajaran tatap muka, model pembelajaran student active learning, target peserta didik regular atau tipikal, karakteristik peserta didik. Modul ini dapat digunakan semua karakteristik peserta didik. Jumlah peserta 15 orang, pengetahuan atau keterampilan persyaratan yang pertama itu mengenal nama organ-organ dalam tubuh kita. Yang kedua, mengetahui fungsi dari masing-masing organ dalam tubuh kita. Kemudian yang berikut profil belajar Pancasila. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, bernalar kritis. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada ruangan kelas, meja dan kursi siswa yang ditata berkelompok. Yang ketiga laptop, keempat LCD, kelima jaringan internet, dan keenam smartphone. Untuk komponen modul ajar yang kedua yaitu kompetensi inti, di mana di dalam kompetensi inti terdapat capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan yang ketiga tujuan pembelajaran, keempat pemahaman bermakna, kelima pertanyaan pemantik. Yang pertama mengenai capaian pembelajaran atau CP. Jadi pada modul ini capaian pembelajarannya, pada kelas ini peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Yang kedua, mengenai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ada 6 ATP. Yang pertama, menentukan informasi penting tentang organ-organ pencernaan manusia. Yang kedua, menganalisis organ-organ pencernaan pada manusia. Ketiga, menyimpulkan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Yang keempat, membagankan proses pencernaan pada manusia. Yang kelima, membuat poster pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyajikan poster pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks, peserta didik dapat menentukan informasi penting tentang organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik dapat menganalisis organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membagankan proses pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang kelima,
Yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membuat poster pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketujuh, setelah membuat poster pola makan dengan menu seimbang, peserta didik dapat menyajikan karya poster di depan kelas dengan percaya diri. Yang keempat, pemahaman bermakna. Dengan memahami materi ini, peserta didik dapat memahami proses pencernaan manusia dan menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, pertanyaan pemantik. Di sini saya menyiapkan 5 pertanyaan pemantik pada modul ajar ini. Yang pertama, bagaimana makan dan minum membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Yang kedua, bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Yang ketiga, seperti apa pola makan jenis makanan atau minuman yang sehat? Yang keempat, bagaimana manusia dapat tumbuh besar dan berkembang? Yang kelima, bagaimana nutrisi yang baik bagi tubuh kita? Kemudian yang keenam itu kegiatan pembelajaran. Yang berikut komponen modul ajar yang ketiga yaitu lampiran, di mana di dalam lampiran ini termuat bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, rubrik penilaian, glosarium, dan daftar pustaka. Langsung saja kita masuk pada lampiran. Yang pertama itu mengenai bahan ajar. Sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Fungsi sistem pencernaan pada manusia yaitu untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah diperlukan tubuh. Yang berikut organ-organ pencernaan pada manusia. Ada 5 organ pencernaan pada manusia, yaitu pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang berikut gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, mulut kering. Kedua, gondongan. Ketiga, maag. Keempat, usus buntu. Kelima, tifus. Keenam, diare. Ketujuh, kolera. Kedelapan, sembelit. Untuk lampiran berikutnya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk lampiran berikutnya yaitu media pembelajaran, di mana dalam media pembelajaran ini berisi mengenai video-video yang berkaitan dengan materinya, yaitu materi sistem pencernaan pada manusia. Lampiran yang berikutnya yaitu asesmen, di mana dalam asesmen ini termuat kisi-kisi soal evaluasi dan juga soal evaluasi serta kunci jawabannya. Lampiran berikutnya berisikan tentang remedial dan pengayaan. Contohnya itu kita sama-sama melihat di samping. Lampiran berikut yaitu rubrik penilaian, di mana dalam rubrik penilaian terdapat penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Berikutnya yaitu glosarium, di mana di dalam glosarium ini termuat arti dari kata-kata yang ada dalam pembahasan. Yang terakhir berisikan tentang daftar pustaka, di mana dalam daftar pustaka ini termuat mengenai sumber-sumber yang kita ambil untuk membuat modul tersebut. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.